Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sejak kecil, kita diajarkan untuk tidak durhaka kepada orang tua. Sebab, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari ridho orang tua. Akan tetapi, menjadi orang tua juga bukan berarti serba benar. Setiap orang tua tentu punya kewajiban yang harus dipenuhi kepada anaknya. Jika tidak, maka orang tua sudah berdosa karena tidak memenuhi tanggung jawabnya. Lantas, seperti apa dosa orang tua terhadap anaknya? Simak penjelasannya sampai akhir. Bersama kita, berbagi ilmu. Memiliki anak bukan sekadar mengandung, melahirkan, dan menyusui saja. Banyak keperluan anak yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama saat mereka masih kecil dan belum bisa menolong diri sendiri. Salah satu dosa orang tua terhadap anak ialah menelantarkan anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa apabila menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Tidak melulu memenuhi keinginan fisik, kebutuhan otak dan hatinya pun harus diperhatikan. Memberikan pendidikan juga tidak dibatasi dengan memasukkannya ke sekolah saja. Saat berada di rumah pun, orang tua harus memberi contoh dan belajar bersama meski merasa sangat sibuk. Orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anak, bahkan mengabaikan nilai-nilai agama artinya ia sudah melakukan kesalahan fatal. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Penting sekali orang tua bersikap adil pada anak-anaknya. Jika tidak, hal ini akan menimbulkan permusuhan pada anak-anak hingga berdampak pada sikap tidak menghormati orang tua. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berwasiat dan mengulangnya hingga 3 kali saat berkata soal wajibnya orang tua bersikap adil kepada anak-anaknya. Adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban. Ini adalah dosa yang sering dilakukan orang tua terhadap anak, yaitu membandingkan anak dengan orang lain dengan harapan agar anaknya menjadi lebih baik. Namun bukannya membaik, hal ini justru dapat merusak harga diri, mengurangi motivasi, dan meningkatkan kecemasan pada anak. Meski terkesan sepele, ternyata membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Orang tua harus paham setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua sesuatu yang di luar kemampuan anak atau justru kelemahan si anak. Bagi orang tua, jangan pernah mengucapkan kata kasar apalagi sampai menghina dan merendahkan anak. Hal tersebut sudah termasuk dosa orang tua yang sangat merusak mental anak. Tak jarang dijumpai orang tua yang kerap menghina anak di depan teman-temannya. Hal ini bukan saja membuat anak menjadi berkecil hati, tapi juga mengeraskan hatinya yang akhirnya bisa menimbulkan sikap durhaka anak di masa mendatang. Jangan sampai para orang tua mengekang kebebasan anak, karena itu merupakan dosa yang sangat dibenci Allah. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Hindari kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak, dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah. Bisa menyelesaikannya bersama orang tua. Yang terpenting adalah, tetap harus diberikan arahan kepada anak. Mana yang baik dan mana yang buruk. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul, dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua, semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Terkadang, orang tua tidak sadar mendoakan keburukan pada anaknya.
apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak baik. Inilah pentingnya menjaga lisan, apalagi saat berubah status sebagai orang tua terlebih seorang ibu. Apa yang diucapkan dari mulut bisa menjadi doa dan lebih mudah untuk dikabulkan. Ada baiknya saat marah, menarik waktu untuk menyendiri, daripada mengomel dan malah mendoakan keburukan bagi anak. Semoga kelak kita bisa menjadi orang tua yang baik, dengan selalu memberikan kasih sayang serta penuhi kewajiban sebagai orang tua kepada anak. Wallahu a'lam bishawab.